Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat konsep bisnis. Membuat konsep bisnis itu caranya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada identifikasi produk, yang kedua ada identifikasi target pasar, yang ketiga ada identifikasi alasan mengembangkan produk, yang keempat ada identifikasi fitur spesial, dan yang terakhir ada identifikasi tim manajemen. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama itu ada identifikasi produk, dan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada deskripsi produk diidentifikasi berdasarkan sumber informasi yang terpercaya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Saya di sini jasa produk atau jasanya itu saya melakukan jasa penggunaan IT dalam dunia pariwisata. Dan tadi yang deskripsi produk diidentifikasi berdasarkan sumber informasi yang terpercaya itu maksudnya, jadi deskripsi produk jasa saya itu merupakan cara untuk menggunakan IT dengan baik dalam dunia wisata. Misalnya pada saat pertama ingin merencanakan perjalanan wisata, dalam perjalanan, dan setiap perjalanan, dan setelah perjalanan wisata. Terus langsung kita yang keduanya itu bentuk paket penjualan diidentifikasikan. Jadi saya di sini ada bentuk paketnya. Paket itu yang pertama ada pelatihan online, pendampingan dalam lapangan, seminar, dan lainnya sesuai permintaan dari klien kita nantinya. Terus yang ketiga itu ada kualifikasi pengembangan desain produk diidentifikasikan. Jadi maksudnya itu jasa pelayanan yang diidentifikasikan itu ahli ilmu teknologi kita sudah berpengalaman dan juga sudah bersertifikasi atau sudah bersertifikat. Kita lanjut yang ke identifikasi target pasar yang kedua ya. Identifikasi target pasar ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu target penggunaan atau perantara klien diidentifikasi dan juga target lokasi pemasaran diidentifikasi. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu target penggunaan atau perantara klien diidentifikasi. Ini maksudnya adalah target-target penggunaan atau klien kita itu seperti hotel, jasa biro perjalanan wisata, pemula bisnis wisata, dan juga masyarakat luas lainnya. Yang kedua itu target lokasi pemasaran diidentifikasi. Target lokasi pemasaran kita emang cuma untuk seluruh Indonesia aja, jadi kita nggak menargetkan lokasi-lokasi titik-titik tertentu aja. Kita emang target lokasi pemasaran kita itu emang dari seluruh Indonesia. Setelah itu kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu identifikasi alasan mengembangkan produk. Di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu identifikasi kesenjangan suatu produk atau jasa di pasar. Yang kedua itu identifikasi peluang pasar yang dihasilkan, dan yang ketiga identifikasi nama bisnis yang dapat dikembangkan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu identifikasi kesenjangan suatu produk atau jasa. Kenapa saya bikin jasa penggunaan IT dalam dunia pariwisata ini? Karena alasannya itu karena adanya banyaknya keresahan orang-orang yang ingin berwisata tetapi dengan efisien dan efektif, apalagi di era digital seperti ini. Terus yang kedua itu ada identifikasi peluang pasar yang dihasilkan. Identifikasi peluang pasar yang dihasilkan. Menurut saya penggunaan IT dalam dunia pariwisata ini peluang pasar itu sangat sangat besar ya, karena setiap tahunnya teknologi itu semakin lama akan semakin maju dan berkembang. Jadi menurut saya peluang pasar ini untuk jasa yang saya tawarkan ini sangat sangat besar setiap tahunnya. Terus kita lanjut yang ketiga itu ada identifikasi nama bisnis yang dapat dikembangkan. Identifikasi nama bisnis yang dapat dikembangkan yaitu jasa dalam penggunaan IT di dunia pariwisata. Setelah itu kita lanjut masuk yang keempat, ada identifikasi fitur spesial. Di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada identifikasi tujuan produk atau jasa dan penggunaannya. Yang kedua ada mengidentifikasi fitur-fitur utama dari produk atau jasa, termasuk dari manfaat,
kesehatan, kenyamanan, ukuran atau jumlah, dan lainnya. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi kekuatan produk atau jasa. Yang keempat ada mengartikulasikan jaminan dan mengidentifikasi rincian dukungan layanan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu identifikasi tujuan produk, jasa, dan penggunaannya. Ini maksudnya adalah tujuan dari jasa yang saya tawarkan adalah pembisnis usaha wisata dapat secara confident bahwa wisata yang ditawarkan sangat efisien dan efektif. Kemudian yang kedua ada mengkomunikasikan kepada masyarakat luas bahwa pentingnya IT ini di dalam dunia wisata. Setelah itu kita masuk yang kedua, mengidentifikasi fitur-fitur utama dari produk atau jasa. Ini maksudnya fitur-fitur utama yang ditawarkan yaitu seperti penggunaan IT yang sesuai dengan era saat ini, memberikan informasi mengenai teknologi yang cocok digunakan dalam dunia pariwisata, dan juga memberikan praktik penggunaan teknologi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Setelah itu kita masuk yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kekuatan produk atau jasa. Jadi jasa yang dikembangkan akan memberikan manfaat, diantaranya memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai penggunaan IT dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memberikan alat untuk mempromosikan produk wisatanya dengan baik. Yang terakhir itu ada mengartikulasikan jaminan dan mengidentifikasi rincian dukungan layanan. Ini maksudnya adalah jadi jaminan pengembangan jasa ini akan tetap berkembang karena menurut saya teknologi akan semakin maju dalam waktu ke waktu dan semakin berkembang setiap tahunnya. Kita masuk yang terakhir dari membuat konsep bisnis, yaitu identifikasi tim manajemen ya. Identifikasi manajemen itu dibagi menjadi dua, yaitu personal branding tim diidentifikasi dan juga kualifikasi tim diidentifikasi. Yang pertama ini dia personal branding tim identifikasi. Itu maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu seperti jadi tim manajemen kita itu sudah bersertifikat ACS, sudah bersertifikat master trainer, dan juga sudah bersertifikat master assessor. Setelah itu yang kedua ada kualifikasi tim diidentifikasi. Ini maksudnya tim manajemen kita itu sudah ahli dalam kualifikasi level 6-8 KKNI yang sudah bersertifikat. Baik, saya akan lanjut yang kedua, yaitu analisa kelayakan usaha. Di sini dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada analisa kelayakan produk atau service, yang kedua ada analisa kelayakan target pasar atau industri, yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi, yang keempat ada analisa kelayakan finansial, dan yang terakhir ada mengambil kesimpulan analisa. Saya mulai dari yang pertama, yaitu analisa kelayakan produk atau service. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu identifikasi tingkat diinginkan pasar terhadap produk jasa. Di sini maksudnya adalah yang pertama itu ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Menurut saya potensinya sedang. Dan juga tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau service itu saya beri nilai 3. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalahnya potensinya tinggi. Untuk mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar itu potensinya tinggi, dan juga ketetapan waktu masuk ke pasar itu potensinya sedang. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu potensinya tinggi, dan yang terakhir sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu potensinya tinggi. Dan yang kedua itu ada identifikasi permintaan produk atau jasa. Di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Menurut saya potensinya sedang. Setelah itu bagaimana Anda bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensinya tinggi. Di mana Anda ingin menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Itu potensinya tinggi. Setelah itu
Yang kedua kita masuk ke analisa kelayakan target pasar atau industri. Yang pertama ada identifikasi daya tarik industri. Daya tarik industri saya kasih nilai 5. Untuk jumlah kompetitornya saya rasa sedikit karena untuk penggunaan jasa IT dalam dunia pariwisata ini belum terlalu banyak orang yang mengerti akan hal tersebut. Setelah itu tahap siklus hidup industri. Tahap siklus hidup industri itu fase tumbuhnya cepat dikarenakan komunikasi atau IT ini itu setiap tahunnya akan berkembang terus menerus dan semakin maju dari waktu ke waktu, jadi fase pertumbuhan itu sangat cepat. Yang ketiga itu ada tingkat pertumbuhan industri. Tingkat pertumbuhan industri juga sangat tinggi. Setelah itu ada pentingnya produk atau jasa layanan industri kepada pelanggan. Pentingnya itu sangat penting karena teknologi ini untuk di era digital saat ini itu sangat penting banget kita mengerti penggunaan IT ini seperti apa. Setelah itu ada margin operasi industri, itu potensinya sangat sedang. Habis itu kita masuk yang kedua, itu identifikasi daya tarik target pasar. Maksudnya identifikasi daya tarik target pasar dan konsumen itu yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan itu teridentifikasi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya itu potensinya sedang, yaitu mungkin atau tidak mungkin bisa menciptakan. Setelah itu daya beli pelanggannya itu menurut saya potensinya tinggi karena untuk penggunaan IT ini saya rasa masyarakat luas pun pasti akan banyak peminatnya. Setelah itu ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, yaitu potensinya tinggi karena balik lagi yang tadi saya bilang, keresahan masyarakat ini, banyak orang-orang yang ingin berwisata tapi dengan efisien dan efektif. Jadi saya rasa membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru ini potensinya sangat tinggi. Setelah itu potensi pertumbuhan target pasarnya juga tinggi karena dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, teknologi ini akan semakin maju dan berkembang. Setelah itu, yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Yang pertama ada identifikasi kecakapan manajemen. Ini yang pertama itu ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Seperti yang saya sudah bilang tadi, yang di pertama itu ahli manajemen dari kami sudah berpengalaman dan sudah bersertifikat. Setelah itu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Itu sangat terampil karena kalau tidak terampil tidak mungkin tim manajemen kami itu sudah bersertifikat. Setelah itu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, sangat-sangat luas ya, karena terbukti dari kualifikasi kita untuk memilih tim manajemen yang harus kita gunakan nantinya. Habis itu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi, yaitu potensi itu sangat kuat. Setelah itu kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin terjadi karena kita ini teamwork. Jadi untuk menumbuhkan usaha baru di antara dalam tim itu sangat memungkinkan sekali gitu.
Setelah itu, yang kedua ada identifikasi kecukupan sumber daya. Itu ada karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sangat tinggi, sangat-sangat digunakan di perusahaan kami. Setelah itu, yang keempat, kita langsung masuk yang keempat, ada analisa kelayakan finansial. Analisa kelayakan finansial itu yang pertama ada identifikasi total modal awal yang dibutuhkan. Maksudnya total modal yang dibutuhkan yaitu modal ekuitas atau equity capital kita berpotensi tinggi. Setelah itu modal utangnya kita berpotensi rendah karena sebisa mungkin kita tidak mau utang yang terlalu banyak. Setelah itu ada modal khusus kita berpotensi sedang. Setelah itu yang kedua ada identifikasi kinerja keuangan bisnis sejenis. Ini maksudnya seperti karakteristik ekonomi industri yang menurut saya itu berpotensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini itu juga berpotensi tinggi, dan juga nilai perusahaan yang berpotensi rendah. Setelah itu ada identifikasi daya tarik finansial keseluruhan dari usaha yang diusulkan. Maksudnya hasil keuangan historisnya itu potensi tinggi, proyeksi pendapatannya itu juga berpotensi tinggi. Setelah itu keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya rasa itu juga berpotensi tinggi, dan juga margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan itu berpotensi sedang. Dan yang terakhir daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu berpotensi tinggi. Dan yang terakhir kita langsung mengambil kesimpulan analisa. Mengambil kesimpulan analisa ini dibagi menjadi 2, yaitu identifikasi potensi keseluruhan dari bisnis sesuai bagian bisnis, dan juga identifikasi saran untuk meningkatkan potensi. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu identifikasi potensi keseluruhan dari bisnis sesuai bagian bisnis ya. Ini maksudnya kekuatan ide bisnis kita itu potensi sangat tinggi karena menurut saya ide bisnis dengan jasa penggunaan IT dalam dunia pariwisata itu sangat-sangat penting gitu digunakan di kehidupan saat ini yang apa-apa kita harus pakai teknologi, ujungnya kita pakai teknologi lagi. Jadi menurut saya ini berpotensi tinggi, sangat tinggi. Untuk bagian yang kedua itu ada isu terkait industri atau pasar, potensi juga tinggi. Yang ketiga ada kelayakan organisasi, potensinya juga sangat tinggi. Ada isu finansial, potensinya sedang, dan penilaian keseluruhan potensinya tinggi. Jadi kesimpulannya adalah ide bisnis yang saya bikin ini dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan dan dibuatkan rencana bisnisnya. Terima kasih, sekian dari saya untuk analisa kelayakan usaha ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan.